Kegiatan yang kita bintang ini turun sengaja mengundang semua calon wali kota. Tapi lu ngundang aja, soal mereka datang kada datang itu bisa. Dan Kampung Buku akan mengedukasi masyarakat. Ini satu wali kota kita, dulu ada bincang-bincang kawan masing-masing. Ini sisi kebudayaannya, ini sisi pandangannya menyimak kebudayaan. Dan itu kadang mengulang lagi pembicara yang besar-besar. Besar-besar itu kan kita paham itu adalah itu kan bahwa pasti terbeli lah semua pemerintah itu kan ada undangan itu pasti lah. Ya kita berikan itu. Nah kita pilih karena kawin lagi gitu kan. Ini kita bersama. Dokumen digital yang bisa ditagih dari kampung. Sudah gitu. Sudah. Oke sambil jalan atau pernah oke sambil jalan. Jadi sambil santai jalan ya. Belum sambil tidurin. Santai kita santai. Apakah itu nanti nanti kopi kan suruh hijau sudah ada ya. Jadi suasananya santai. Sampai kalau ada kopi silakan aja nanti santai ya. Jadi kita anak mahasiswa atau paling kadang pandangan Ibu Sina tentang kesenian tentang kebudayaan di Kota Banjarmasin. Tapi sebelumnya ulun hendak kenalkan diri dulu, ulun Hajriansah. Kita saat ini di Kampung Buku masih dalam rangkaian kegiatan pameran seni lukis Hajriansah Suluk Journey to In-Depth Memory. Pameran ini berlangsung dari 26 Oktober tadi sampai 8 November kena lah. Dan salah satu kegiatan dalam 2 minggu ini adalah kita mengundang semua kandidat calon wali kota datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Pertama lihat Kampung Buku, kedua lihat pameran. Nah, yang sederhana dulu, apa Ibnu pandangan pian tentang kesenian kaitannya dengan kota kita Banjarmasin? Baik, terima kasih seluruh kawan-kawan yang hadir di sini. Terima kasih sudah diberikan ruang kesempatan untuk hadir, terutama kepada sahibul hajat ya. Ini Bang Hajriansah. Ya, luar biasa. Ulun pertama kali menerima undangan melalui WA dari Ibu Aida, dan saat itu beliau menyampaikan bagus kalau bisa hadir di pameran Suluk. Pertama kali menerima undangan tersebut, ulun langsung tertuju pada kalimat suluk, kata suluk ya. Dan itu pilihan atau diksi paling tepat ulun kira, karena itu memancing keingintahuan. Jadi rasa penasaran, ini pameran apa gerang? Kan gitu. Ulun kira tadi pameran lukisan saja, ternyata ini perpaduan, ada seni rupa, ada ruang ekspresif ya, yang kemudian tersaji di sini. Dan suasana Kampung Buku ini juga tidak juga sebagai sebuah galeri, tetapi apa adanya lah, apa adanya. Dan yang biasa minum di sini juga bisa pesan makanan, minuman, sekaligus menikmati lukisan-lukisan yang ada. Dan lukisannya bukan sembarang lukisan. Agak berat karena harus dipahami, dijelaskan. Jarang-jarang sebuah lukisan itu ada realistiknya, ada abstraknya, kemudian ada juga tulisan-tulisan seperti tulisan anak kecil, dan juga ada tulisan-tulisan dari huruf Arab, ada Arab Melayu, ada ayat Al-Quran.
Jadi ini mix sepertinya lah. Ulun belum bisa menilai ini lukisan apa, tetapi sepakat dengan sang pelukis bahwa ekspresif sekali. Dan untuk kota Banjarmasin, sering ulun sampaikan bahwa kota Banjarmasin ini kota tua. Dan kota tua itu pasti menyimpan seni budaya dan kebudayaan yang juga jika digali dan dipertahankan pasti akan menarik. Dan itu menjadi sesuatu yang otentik Banjarmasin, karena budaya sungai menjadi semacam budaya yang berbeda dengan budaya gunung, budaya darat, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu karakteristik kota Banjarmasin sebagai kota seribu sungai pasti akan menghasilkan ruang ekspresi dan karya seni yang berbeda dengan seni-seni lain ketika orang berada di daratan. Nah, makanya tadi ulun sampaikan bahwa Banjarmasin ini sebagai kota tua tentu memiliki warisan budaya, pusaka, dan lain sebagainya. Dan kami berharap seluruh seniman dan warga kota Banjarmasin merasa memiliki kota ini, sehingga setiap sudut kota adalah ruang ekspresi budaya yang kemudian medianya bisa dipakai apa saja. Dan belajar dari masuk ke ruangan ini tadi, ke kawasan Kampung Buku ini, kita disajikan sebuah media ekspresi berupa dapur negara, dapur tanah, lihat, gasan masak. Dan tidak menduga ketika kita masuk ke pertama kali sudah di shock terapi dengan sebuah media ekspresi, media seni rupa yang tidak biasa, yaitu dapur. Dan dapur ini urusan yang baik, Pak. Iya, urusan yang jarang lah tampil ke depan, karena dapur kan di dapur. Ya, dan tidak terpikir sedikit pun kemudian dapur tanah liat ini kemudian menjadi media seni rupa. Yang ulun kira itu sudah membuat orang terkaget-kaget gitu. Ya, kemudian kalau media lain saya kira biasa ya, kira biasa, media papan, ya, kayu itu hal biasa. Tapi begitu pertama kali tadi kita masuk melukis di dapur gasan memasak, itu sesuatu benar. Oleh karena itu ulun kira para penikmat seni harusnya datang ke sini, harus datang ke sini dan saksikan Journey of Depth Memory yang memorable, ya, yang tidak terlupakan, sehingga betul-betul ini menjadi sebuah ruang ekspresi budaya. Selamat untuk Pak Hajrian yang sudah solo exhibition, ya, dan sendiri berani tampil untuk menuangkan karyanya. Dan begitu ulun melihat lukisannya, memang ini bukan lukisan biasa. Nanti kalau ujar anak muda itulah, bukan milenial, ini bukan kaleng-kaleng, urusan kaleng-kaleng. Tapi ini sang profesional dan seseorang yang memang mendalami sebuah seni, bukan hanya terbatas pada media kanvas, tetapi media puisi, media tulisan, ekspresi, dan segala sesuatu bisa dijadikan sebagai ruang ekspresi budaya. Ulun kira itu dulu komen awalnya. Terima kasih Pak Ibnu apresiasinya atas pameran ini. Pameran ini kenapa diselenggarakan di Kampung Buku, kenapa ada di ruang konvensional semisal Taman Budaya atau yang lain-lain, itu sebenarnya ingin memberi satu motivasi atau semacam tarikan ke kawan-kawan bahwa kita bisa kreatif di ruang-ruang yang non konvensional gitu kan. Namun di sisi yang lain juga ada juga sebenarnya semacam upaya inilah ke pemerintah bahwa kita masih kurang ruang semacam ini. Selama ini kota Banjarmasin kan ibu kota provinsi, pusat keramaian, pusat kesenian dan seterusnya.
Tapi kalau kita pikir ulang, sebenarnya itu kan Taman Budaya punya kalsel, punya provinsi. Kita masih belum punya ruang atau gedung kesenian yang terpusat. Kira kalau yang seperti ini kan dijalankan komunitas-komunitas dan di Banjarmasin kan cukup mandiri karena sudah wira inilah. Tapi kalau yang ini oleh pemerintah kota yang kemudian di situ bisa semua orang dari pinggiran dari mana-mana kalau hendak kesenian di situ ngumpulnya. Nah itu Pak Ibnu yang belum ada saat ini. Kayak apa kira-kira komitmen Pian terkait hal ini? Karena seumpama Pian insya Allah jadi di pemilu. Baik, secara faktual memang tidak ada gedung seni budaya atau galeri lukisan ataupun tempat seni yang ada yang dikelola oleh pemerintah kota. Tetapi betul Jarpian tadi bahwa kalau itu milik provinsi, kemudian secara pribadi banyak galeri-galeri seni di Banjarmasin. Tadi ada istilah yang menarik dari sahabat kita Piardi bahwa kenapa kita tidak menciptakan epicentrum sendiri, epicentrum sendiri tentang ruang seni budaya. Nah, sebetulnya di tempat yang sudah ada seperti saat ini ada Rumah Ano 1925 yang sekarang menjadi sekretariat Dekranasda Dewan Kerajinan Nasional Kota Banjarmasin. Itu bisa dimanfaatkan karena di dalam desain perencanaan kita memang Rumah Ano itu di lantai dasar adalah semacam mini galeri, ya, kemudian seni budaya ada di situ bisa tampil, kemudian juga sasirangan bisa dipelajari, berbagai macam motif, ada gigi haruan, ada iris pudak, kemudian juga ada bentuk-bentuk lain yang merupakan ciri khas dari misalnya kain sasirangan ya, yang punya bentuk seperti itu. Nah kemudian di lantai 2 adalah tempat untuk galeri showroom. Jadi itu perpaduan sebetulnya. Jadi bawah bisa dipakai. Bahkan kita pernah pameran foto ya di bawah ya. Pernah pameran foto dan pernah juga pameran lukisan. Ya, pernah pameran lukisan bisa di bawah dan sampai ke plaza Rumah Ano. Nah itu ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan. Apalagi semakin banyak misalnya seniman-seniman yang baik itu menggunakan media gitar, organ tunggal, biola, yang kemudian semacam tanda kutip ngamen lah di Siring Menara Pandang. Karena memang berharap seperti di kota-kota lain di Indonesia, Jogja, ya, kemudian Bandung, ya, seperti hal yang sama juga di kota-kota dunia lainnya. Sepanjang koridor boulevard itu katakanlah itu ruang seni budaya yang kemudian bisa diekspresikan. Nah, kemudian kalau berupa fisik gedung, ada rencana dulu pada saat kita bersama-sama dengan dinas provinsi, terutama dinas budaya dan pariwisata. Dinas pariwisata saat itu awal-awal saya menjabat sebagai wali kota Banjarmasin tahun 2016, saat itu masih kepala dinasnya Pak Muhandas. Kita berbagi tugas tentang bagaimana mengelola destinasi wisata dan khususnya yang berbasis pada budaya. Nah, tersebutlah bahwa yang di depan Stadion 17 Mei itu kan ada bangunan mangkrak. Bangunan itu dibangun oleh wali kota almarhum Pak Sofian Arfan. Tapi bangunan itu milik Pemko, sementara lahan milik Pemprov. Nah, itulah kemudian terjadi tidak selesai-selesai karena itu setiap tahun jadi temuan oleh BPK. Kenapa membangun di lahan Pemprov? Ya, kemudian ya sebetulnya bisa saja Pemprov menghibahkan tanah itu ke Pemko. Nah, kalau diurus, kami sedang melobi, mudah-mudahan itu bisa diserahkan ke Pemko sehingga itu kemudian bangunan direncanakan untuk semacam
gedung seni gitu ya, gedung kesenian yang bisa dipakai untuk apa saja, bisa untuk pentas, bisa galeri seni, lukisan, termasuk juga menghidupkan kalau bangunan itu jadi karena memang betul-betul dia berada di tengah-tengah Sungai Kerokan atau Pulau Insan, jadi dia dikelilingi oleh sungai dan air gitu ya, yang kemudian sangat khas Banjar, dan di sekelilingnya bisa dipakai untuk pasar terapung, kemudian juga bisa dipakai untuk destinasi berwisata. Jadi kalau itu bisa ketemu, ulun kira ide tentang bagaimana bangunan mangkrak yang rencana jadi rumah dinas wali kota Banjarmasin di zaman almarhum Pak Sofian Arfan itu bisa dimanfaatkan, diselesaikan bangunannya sebagai gedung kesenian, bisa. Gitu. Jadi itu ulun kira bisa dimanfaatkan. Oke, persoalan bangun infrastruktur itu mungkin ada kendala-kendala teknis yang kami mungkin seniman kurang paham. Tapi sebenarnya menarik jawab Pak Ibnu tadi. Sebenarnya kita punya gedung-gedung yang lain yang sebenarnya kalau kita mau respon secara kreatif itu pun bisa jadi tempat ngumpul kan, tempat ngumpul. Nah, persoalannya Pak Ibnu adalah bagaimana kawan-kawan ini mengkomunikasikan bila hendak berkegiatan atau paling kada itu menjadi benar-benar setidaknya diumumkan itu tempat kawan-kawan berekspresi boleh dipakai ya gitu. Kadang-kadang kan kesulitannya soal komunikasi kita dengan dinas, dengan ini dan seterusnya. Nah, kita punya misal Dewan Kesenian sebenarnya sebagai jembatan antara seniman dengan pemerintah kota kan. Tapi persoalannya lagi bahwa selama sekian tahun Dewan Kesenian itu di kota Banjarmasin terutama ya karena hilang muncul suat tenggelam lagi. Nah ini Pak Ibnu, soal komunikasi dan satu medium untuk mudah menuju dengan pian atau dengan pihak yang berwenang dalam hal ini di bawah pian gitu. Ya, memang segala sesuatu bermula dari komunikasi ya. Komunikasi yang lancar apa saja bisa banyak hal bisa kita kerjakan. Ya, seringkali sumbatan-sumbatan komunikasi karena ketidaktahuan. Padahal sekarang kan sudah menjamur yang namanya kafe-kafe, tempat ngopi, kemudian di situ komunitas bisa bergabung, artinya hijab antara pejabat dengan komunitas, Pemko dengan para pelaku seni dan lain sebagainya, sebetulnya bisa diterobos begitu. Apalagi sekarang kan di kecanggihan teknologi, misalnya kalau pian bersurat ya belum tentu ulun baca, tetapi kalau pian WA insya Allah ulun baca. Jadi lebih cepat WA dibandingkan dengan bersurat resmi atau suratnya kirim di WA kan gitu. Insya Allah sampai ke tangan sidin kan gitu. Sebagaimana hanya undangan malam ini kan suluk. Nah, padahal ulun tidak tahu apa detailnya acara misalnya ataupun juga apa yang dipamerkan, tetapi karena masuk di WA lalu langsung ulun baca kan gitu, dan menarik juga judulnya ya tentang suluk atau juga pameran tunggal ini. Nah, kemudian kalau yang sifatnya pemakaian aset-aset Pemko, memang di setiap aset itu ada pengelolanya. Tanggung jawab aset itu tercatat di mana. Jadi kalau seputaran Menara Pandang itu ada di Dinas Kebudayaan Pariwisata. Kemudian lagi saat ini kalau Rumah Ano memang dikelola oleh Dekranasda Kota Banjarmasin. Kemudian kalau untuk pemakaian gedung-gedung lain itu ada di dinas masing-masing. Kalau pertanyaan tentang aset punya siapa, itu di bagian keuangan dan aset daerah Kota Banjarmasin. Nah, sebetulnya hal seperti itu tidak boleh menjadi alasan terkendalanya komunikasi, karena ketika kita ingin bertanya pasti ada jawabannya. Kemudian lagi termasuk juga ulun ketika mbaulah dan menetapkan Menara Pandang lantai 3 itu sebagai Plaza Smart City.
Nah, Plaza Sound City ini kan sebetulnya ruang untuk berkolaborasi. Kalau misalnya di lantai dasar itu bisa dipakai untuk ruang pameran, juga bisa menara pandang yang masih terhubung dengan rumah coklat dan rumah Ano. Nah, kemudian lagi rumah coklat itu kan jadi perpustakaan dan juga TIC, Tourist Information Center, atau pusat informasi wisata Kota Banjarmasin. Tetapi bagian belakangnya itu juga bisa dimanfaatkan untuk ruang pamer, bisa. Kemudian juga panggung di tengah, yaitu yang saya maksud plazanya, plaza antara rumah Ano dan rumah coklat. Ya, di situ kan bisa dimanfaatkan untuk ruang pamer dan lain sebagainya, termasuk juga mini galeri ataupun juga semacam pertunjukan. Ya, tinggal dikasih panggung di situ. Bahkan di situ kan pernah dilaksanakan seni budaya Meratus dulu di situ. Ya, sempat dulu ada sungai, ada religi sungai, ada pameran sastra internasional dan lain sebagainya. Juga ketika kita memperingati Hari Puisi Internasional, pertama kali di Indonesia dilaksanakan di Banjarmasin. Jadi itu kan hadir beberapa negara, ya, seniman putri dan juga puisi-puisi dari Vietnam, dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, kemudian juga dari Spanyol, ya, walaupun dia memang afiliasinya ke Gajah Mada, ya, di Jogja. Nah, jadi lu kira bisa dikomunikasikan. Yang penting ketika sudah ada komunikasi, say hello, lu kira segala sesuatu bisa dibicarakan. Yang penting seperti itu. Bisa lewat WA Ya, bisa lewat WA. Misalnya kalau pian bertanya, ya, bertakun-takun bisa ulun arahkan. Misalnya, oh ini ke dinas ini aja, silahkan tidak lanjuti. Bisa. Kalau Dewan Kesenian Pak Ibnu gimana? Oke. Ini tentang Dewan Kesenian. Ini sudah lawas ulun memori tentang Dewan Kesenian, tidak pernah muncul di pembicaraan. Padahal sekitar 2 tahun yang lalu Kabid Kebudayaan Pak Zul Faisal pernah menyampaikan saat itu ketika beliau masih di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin terkait dengan siapa figur yang akan dimunculkan sebagai ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin. Ulun sampaikan siapa orangnya. Nah, saat itu beliau melamar ulun sebagai mengkadapian aja Pak sebagai ketua Dewan Kesenian. Jar ulun, janganlah, ya, karena ibu sudah ketua Dekranas, masa abahnya ketua Dewan Kesenian. Tapi jar sidin, pian itu jiwa seninya juga ada. Artinya tentang kesenian dan berkesenian itu bisa nyambung aja. Memang ulun pada saat Hari Puisi diundang ke Taman Ismail Marzuki, diundang juga membaca puisi tentang sungai yang ditulis oleh almarhum Pak Ijaz Yamani dan juga siapa sih kamu? Bukan. Puisinya itu tulisan Orang Banjar atau Suryanata, Pak? Oh, Jamal T. Suryanata. Jamal T. Suryanata. Para laut. Iya, Jamal T. Suryanata. Dan saat itu kami membacakan bersama-sama dengan Pak Menteri Tenaga Kerja saat itu, Pak Hanif. Pak Hanif Dakhiri. Karena beliau ternyata juga pintar baca puisinya. Pintar baca puisi dan bertemulah dengan para budayawan dan seniman. Ya ulun kira jadi lintas profesi, karena yang saat itu tampil banyak macam-macam, ada pejabat, ada seniman, ada sekedar dari daerah-daerah lain juga ada. Jadi ulun kira ekspresi kebudayaan yang hadir ataupun juga akan kita hadirkan di Kota Banjarmasin, atmosfernya harus disepakati bahwa pemerintah kota mendukung kebudayaan itu diangkat karena kita tidak punya potensi sumber daya alam.
tetapi kita punya potensi perdagangan dan jasa dan juga seni budaya. Makanya ulun akan menetapkan industri kreatif, ya, ekraf. Nah, kita sudah punya rumah sasirangan kreatif, itu hibah dari pembangunannya dari Pikraf dulu tahun 2017, dan kita jadikan sebagai ruang ekspresi bagi seni budaya, mengangkat kain sasirangan sebagai warisan budaya Kota Banjarmasin, dan di sanalah tempat kolaborasi bagi teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Nah, kemudian bagi kami sangat ingin sekali agar setiap seniman punya kesempatan berekspresi, termasuk juga memberikan masukan tentang bangunan-bangunan yang dibangun oleh Pemko, kemudian ikon-ikon kota, kemudian nama jalan, kemudian lagi yang rancak mungkin kita lihat bisa juga dalam bentuk maskot-maskot tertentu yang bisa berhubungan dengan seni budaya Banjar, termasuk juga menetapkan Kampung Sungai Jingah sebagai kampung budaya Banjar, dan kita akan tingkatkan nanti menjadi kawasan cagar budaya. Dan 2017 yang lalu kita sudah menetapkan juga untuk membantu pemerintah kota menata dan membangun kota dengan menetapkan 5 orang tim ahli cagar budaya, ya, CB, tim ahli cagar budaya, dan mereka harus mengikuti seleksi yang ketat sampai ke pusat untuk bisa menjadi tim ahli cagar budaya Kota Banjarmasin. Ya, Pak Mansur, kemudian juga Mursalin dan sebagainya, itu adalah sejarawan dan budayawan yang ulun kira dari perguruan tinggi yang kemudian kita anggap cukup mumpuni lah kemampuannya dan sudah teruji untuk membantu pemerintah kota membangun Kota Banjarmasin dengan tetap memperhatikan aspek budaya Banjar, budaya sungai, kemudian kotanya bisa juga terbangun dengan baik, tetapi bangunan-bangunan cagar budaya tidak dihilangkan, tidak diruntuhkan. Itulah yang kemudian yang kami komunikasikan saat itu. Memang ada kesempatan untuk saling bertukar informasi karena ada salah seorang mahasiswa dari IPB yang sedang studi di Belanda, khususnya di University of Groningen. Dia membawa Profesor Theo ke Banjarmasin, dan ternyata studinya tentang landscape kota. Di landscape Kota Banjarmasin menurut mereka menarik untuk dikaji, bukan pada aspek ruang budaya, tetapi aspek bagaimana kota ini menjadi the river city atau kota sungai. Dan kebetulan pemerintah Belanda melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya program setiap tahun untuk mengkaji satu tema tentang kebudayaan di Indonesia. Jadi tahun 2020 kita akhirnya dapat program dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Belanda untuk melaksanakan yang namanya HUL, Heritage Urban Landscape. Ya, bagaimana landscape sebuah kota itu dibangun dengan tetap memperhatikan aspek warisan budaya. Sebagaimana mereka bisa membangun dengan tetap tidak merubah landscape budayanya, aspek-aspek yang bersejarah tetap dipelihara, tetapi pembangunan bisa maju tetap. Nah, makanya kami berharap studi tentang kampung hijau, kampung biru, kemudian Sungai Jingah, Pangambangan, Kampung Kuin, dan kampung-kampung tua di Banjarmasin tetap dipertahankan, tetapi pembangunan tetap bisa jalan. Begitu. Nah, itu yang dihasilkan oleh para peserta saat itu, dan buku hasil kajiannya sudah diserahkan ke kita secara virtual karena terkendala oleh COVID. Padahal seharusnya memang seluruh peserta diundang lagi ke Belanda. Saat itu kami sebetulnya sudah dipersiapkan untuk berbicara tentang Kota Banjarmasin di University of Leiden, untuk kemudian berbicara tentang bagaimana Banjarmasin, karena sejarah ya
sejarah penjajahan dan juga sejarah perkembangan kota tua seperti Banjarmasin yang berusia 24 September kemarin 494 tahun, itu menarik bagi mereka untuk dikaji. Karena sudah seusia ini, kita kemudian tetap bisa berkembang, maju. Tetapi satu hal yang kemudian ingin kami tekadkan, bahwa di setiap kota-kota tua atau di kota-kota pusaka, kebetulan Banjarmasin kan termasuk salah seorang anggota, salah satu dari 60 kota di Indonesia, anggota jejaring Kota Pusaka Indonesia, CKPI. Dan itu setiap tahun kita melaksanakan kegiatan Rakernas, termasuk menerima kota-kota yang dianggap punya sejarah. Dan Banjarmasin masuk dari awal-awal. Dulu ada 11 kota di Indonesia yang menginisiasi. Salah satunya adalah Pak Jokowi sendiri pada saat menjadi wali kota Surabaya, sehingga saat itu di zaman Pak Yudi Wahyuni Albi Sahlan kita masuk sebagai anggota. Dan di awal, makanya saat itu kami berharap ruang ekspresi budaya pusaka di Kota Banjarmasin bisa kita angkat. Dan ternyata yang dikedepankan adalah budaya sungai kita. Nah, jadi pusaka saujana yang ada di Banjarmasin salah satunya adalah ruang-ruang sungai yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, transportasi masih dipakai, dan itu yang harus dipertahankan. Jadi rekomendasinya, karena sampai hari ini baru ada 2 kota di Indonesia yang mendapatkan kerjasama dengan HULT Belanda itu, yaitu tahun 2019 kota Bangka Belitung, ya, Babel, dengan mengangkat kepulauannya yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung sebagai tempat untuk arah pembangunannya kemana, tetapi tetap memperhatikan warisan budayanya. Nah, untuk Kota Banjarmasin, rekomendasinya bisa kita pelajari. Menurut kira itu menarik dipelajari oleh Bapeda kita atau Banlitbangga kita, bagaimana membangun Kota Banjarmasin, dan itu kami tuangkan dalam perubahan tata ruang kota. Ini kan sedang dibahas perubahan tata ruang Kota Banjarmasin, dan rekomendasi-rekomendasi untuk kawasan-kawasan budaya, kemudian kawasan pembangunan pemukiman, ruang terbuka hijau, ya, kemudian ruang-ruang industri, pemukiman, manufaktur, kemudian pergudangan, itu didesain sedemikian rupa. Bahkan kita sudah mendesain Banjarmasin ini bukan hanya tumbuh secara horizontal, ya, tetapi juga tumbuh secara vertikal. Kalau jadi iklan tuh kan tumbuh tuh ke atas bukan ke samping. Itu nyinggung nih, nah. Jadi tumbuh itu ke atas. Makanya kita sudah siapkan dalam tata ruang, revisi tata ruang, bahwa tata ruang Kota Banjarmasin itu harus diatur ketika tumbuh ke atas. Makanya diperlukan adanya peraturan daerah tentang strata title. Bagaimana kepemilikan publik secara vertikal. Kan nanti akan hadir rumah susun, akan hadir apartemen. Ruang kepemilikan seperti apa? Sertifikatnya ya 10 kali 10 aja di bawah. Ya kan? 10 kali 10 di bawah. Tetapi ini bertingkat-tingkat. Kepemilikannya seperti apa? Nah, kan harus ada kejelasan. Iya, tanah dan gedung, ya kan? Apa milik yang di bawah aja, yang lain numpang, ya. Lantai 1 sampai lantai 15 misalnya, kan? Itu harus diakomodir. Nah, makanya perkembangan kota juga harus diperhatikan. Nah, kemudian alhamdulillah sejak tahun 2015 Kota Banjarmasin ini ketika merancang mendesain jembatan, pergantian jembatan dari kayu menjadi beton, itu sudah mengakomodir budaya sungai, yaitu jembatan lengkung. Ya, jadi setiap pembangunan di Banjarmasin ketika membangun jembatan, pastikan bahwa ruang sungai itu bebas. Ya, kapal masih bisa lewat, minimal klotok masih bisa lewat. Makanya jembatannya dibuat lengkung. Ya, kita bangun tetap makmur. Kita bangun nih jembatan Klayan 4 yang sedang akan penyelesaian. Itu di bawahnya tetap bisa dilalui oleh klotok. Nah, itu minimal seperti itu. Jadi wawasan pembangunan kita sudah mengakomodir wawasan budaya sungai kita. Makanya
ketika pertama kali di Pemko kami menyampaikan soal waterfront city, bahwa sungai adalah berada depan kota, bukan lagi berada belakang. Makanya ketika dulu seperti itu, nangarannya berada belakang, ya apa saja dibuang ke belakang, sampah buang ke belakang. Tapi ketika kita maju dengan konsep waterfront city, maka kampung hijau, kampung biru menjadi semacam contoh bagaimana orang Banjar membangun sungai, membangun rumah di sungai, di tepi sungai, bahwa dia tidak membelakangi sungai, tetapi dia menghadap ke sungai, karena sungai adalah halaman rumah mereka, halaman rumah kita.